sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Rajabnyanto. Nama saya Vito Lawrence. Saya Faisal Lausu. Saya Fikri Mantiri. Saya Rizman Wangdo. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado ingin membahas tentang hukum yang berkeadilan. Definisi hukum dan keadilan serta kolerasinya. Jikalau demikian, lantas di mana letaknya hukum untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan? Hukum dan moral merupakan dua identitas yang memiliki tujuan sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral, dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaum sofis, terutama mazhab, hukum alam klasik hanya sampai pada pemahaman bahwa hukum dan moral memiliki nilai, yaitu nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebaikan demi pencapaian keadilan. Hal itu memang terbukti dengan telah histori aliran pemikiran dalam ilmu. Hukum pada fase pertamanya semata-mata selalu dinarasikan sebagai keadilan. Pemahaman hukum yakni sesuatu yang abstrak. Titik tautnya hanya mampu diketemukan melalui penggalian pada hakikat dan makna segala dimensi kebaikan dan keburukan yang terpatri dalam rasio, baru kemudian diwujudkan dalam tindakan, perbuatan, hingga pada pergaulan sosial. Kendatipun hukum sudah dianggap konkret dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum, semua orang sama di depan hukum, yang juga disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pasal ini pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Seperti yang tercermin dalam Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengutamakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan oleh siapapun tanpa terkecuali. Mengingat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan kepada setiap orang. Ada beberapa contoh kasus penegak hukum di Indonesia yang bisa dikatakan cukup unik, seperti kasus kriminalisasi pemulung yang dihukum berat karena menjadi korban akibat oleh oknum. Kasus menebang satu pohon mangrove yang dihukum 2 tahun dan didenda 2 miliar. Kasus kebakaran hutan di Riau yang dianggap tidak merusak lingkungan. Yang kelima, dan masih banyak lagi kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negeri ini. Menurut saya, hukum di Indonesia masih kurang memberi efek jera kepada pelakunya. Terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas masih saja mengulangi perbuatannya. Hukum Indonesia juga dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan, di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara. Oke, sekarang kita mencari beberapa pendapat dari masyarakat sekitar mengenai hukum yang berkeadilan di Indonesia saat ini. Pada saat ini, saya sudah bersama saudari Tita untuk kita meminta beberapa pendapat. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kamu, apakah hukum di Indonesia ini sudah berlaku adil? Jika iya, mengapa dan berikan alasannya? Dan jika tidak, mengapa dan berikan alasannya? Menurut saya tidak, karena banyak kasus yang kecil dijadikan tindak pidana, sedangkan kasus yang memang tidak tindak pidana dijadikan hal sepele. Oh, jadi hukum di Indonesia menurut saudari Tita tidak berlaku adil. Pertanyaan kedua, menurut Anda berapa persen keadilan hukum yang sedang
berlangsung di saat-saat sekarang ini? Ya, kemungkinan hukum 50% karena belum terlalu adil. Menurut saudari Tita, hukum sekarang masih 50% karena belum terlalu adil. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda untuk hukum dan keadilan di negeri ini agar berjalan dengan baik? Saling tolong-menolong tanpa membedakan satu dengan yang lain. Jangan membuli, menaati peraturan yang berlaku, tidak semena-mena terhadap sesama, dan hormat kepada pimpinan yang ada. Oke, jadi jawaban dari saudari Tita hanya begitu. Cukup sekian wawancara yang saya langsungkan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saat ini saya sudah bersama orang kedua yang akan saya wawancarai untuk meminta beberapa pendapat. Sudah bersama saudari Mega. Oke, pertanyaan pertama yaitu, menurut kamu apakah hukum di negara Indonesia ini sudah berlaku adil? Jika iya, mengapa, dan berikan alasannya? Dan jika tidak, mengapa, dan berikan alasannya. Menurut saya tidak, karena masyarakat Indonesia belum bisa disiplin. Mungkin beberapa karena menurut mereka melanggar itu sudah menjadi tradisi, dan masih banyak orang Indonesia yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab. Jadi menurut saudari Mega, hukum di negara Indonesia belum berlaku adil karena masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, pertanyaan kedua, menurut Anda berapa persen keadilan hukum yang sedang berlangsung di saat-saat sekarang ini? Menurut saya 50% lah, karena hukum di Indonesia belum 100% adil. Oke, jadi 50% untuk penilaian saudari Mega. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda untuk hukum dan keadilan di negeri ini agar berjalan dengan baik? Saling tolong menolong dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Terima kasih atas beberapa pendapat dan masukan yang telah diberikan. Kesimpulan yang kita ambil sebagai warga negara Indonesia seharusnya lebih kritis dan melek akan hukum di Indonesia, dan aparat penegak hukum di Indonesia juga harus bertindak tegas dan mengusut semua tindakan pelanggaran yang ada, baik yang merugikan satu orang sampai yang merugikan negara dengan adil. Hukum seharusnya mengatur semua perilaku masyarakat karena Indonesia merupakan negara hukum. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 1. Dan warga negara Indonesia seharusnya mematuhi hukum yang berlaku. Ini akan menjadi satu kesatuan yang selaras jika warganya menaati peraturan dan berperilaku sesuai hukum. Dan aparat penegak hukum tegas dalam menindak, adil dalam memberi keputusan. Hukum di Indonesia harus mampu mengajarkan warga negaranya untuk mematuhi hukum melalui aparat penegak hukum yang berlaku jujur, adil, dan terbuka kepada rakyat, agar rakyat merasa mempunyai hak yang sama atas hukum. Harapan saya, hukum di Indonesia lebih terbuka agar masyarakat bisa menilai apakah hukum tersebut sudah dijalankan dengan baik dan semestinya. Sekian pembahasan kami dan beberapa pendapat dari masyarakat sekitar tentang hukum yang berkeadilan. Terima kasih.